Dalam aktivitas sehari-hari, kata yang satu ini mungkin sering kita dengar, sahabat. Penipuan. Apakah Anda merasa bahwa tipu menipu adalah hal yang wajar saja terjadi dalam interaksi sehari-hari? Atau Anda menganggap hal ini sama sekali tidak boleh terjadi? Info dan opini kali ini akan menyampaikan tulisan Pendeta Wenata Sairin yang ditulis di Kompasiana dengan judul Hasrat Menipu, Wajib Dilawan. Saya Uli Manalu. Fraude kompensatur, artinya penipuan, biasanya juga akan dibalas dengan penipuan. Sahabat, tindakan menipu agaknya sudah lama menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Ragam dan bentuknya banyak. Ada seorang yang bercerita tanpa wajah bersalah sedikit pun bahwa ia telah melakukan penipuan umur. Ia ingin masuk ke sebuah lembaga, tetapi usia yang dipersyaratkan lebih tinggi setahun daripada usianya. Ia pun melakukan berbagai upaya mengubah dokumen-dokumen untuk mengubah tahun kelahirannya. Akhirnya ia diterima di lembaga tersebut. Kasus lain yang masih berhubungan dengan penipuan umur. Karena pendapatannya dari proyek lain cukup besar di luar gaji bulanan, maka orang tersebut memperpanjang masa pensiunnya. Proyek tersebut ada di bawah kekuasaannya. Ia berupaya memudahkan usianya 2 tahun agar masa pensiunnya lebih lama dijelang. Perbedaan usia 2 tahun tersebut tidak terlalu kentara. Jangka waktu 2 tahun cukup baginya untuk mengumpulkan dana tambahan. Bentuk penipuan dengan mengurangi atau menambah umur agaknya banyak terjadi di sekitar kita. Apapun bentuknya, besar atau kecil bobotnya, penipuan tetap saja penipuan. Hal tersebut perbuatan tercela. Sahabat, kata bohong dan tipu memiliki perbedaan amat tipis. Walau kata bohong telah menjadi makin populer sesudah ada istilah pembohongan publik. Sementara kata tipu atau menipu lebih kuat dampak negatifnya. Menipu adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Istilah penipuan lebih berkonotasi hukum. Sebab itu, istilah tersebut banyak dimuat dalam ketentuan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek pidana. Dari berbagai pengalaman, ternyata kata penipuan lebih banyak digunakan dalam konteks tindakan negatif yang terstruktur dan mapan. Misalnya saja ada kelompok yang menjalankan investasi keuangan dengan menjanjikan bunga lebih besar 5% dari bank konvensional, di mana keuntungan diberikan secara bertahap. Banyak nasabah menginvestasikan uangnya di sana. Dalam praktiknya, nasabah memang menerima keuntungan dengan lancar, namun hanya 3 bulan pertama. Selebihnya macet. Bahkan belakangan, kantor kelompok tersebut ditutup aparat keamanan. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat. Perusahaan bodong, nir-izin yang bergerak di bidang finansial, properti, perkebunan, dan sebagainya, acap kali melakukan penipuan. Pengelolanya menjadi buronan polisi atau terpidana. Kasus penipuan berkembang makin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Cukup menarik peringatan yang diberikan melalui pepatah di awal narasi ini, sahabat. Penipuan biasanya juga akan dibalas dengan penipuan. Sebagai umat beragama, kita harus melawan tindakan penipuan walaupun memang tidak mudah. Penipuan telah merasuki hampir semua bidang kehidupan kita. Ekonomi, keuangan, politik, dan pendidikan. Penipuan bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan kaidah-kaidah apapun. Tindakan penipuan mereduksi hakikat kemanusiaan kita sebagai makhluk Allah yang mulia di antara makhluk lainnya. Memerangi penipuan dan hasrat menipu wajib hukumnya. Penipuan berkedok agama, penipuan di bidang sosial politik, ekonomi, dan lain-lain, semuanya sangat memalukan dan bertentangan secara diametral dengan hakikat manusia sebagai imago Dei. Selamat berjuang. God bless. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin dalam info dan opini. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar dan sampai jumpa.